Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, welcome back in English learning video. Balik lagi kita di video pembelajaran bahasa Inggris. Today's material title is news item text. Ya, materi kita pada pertemuan kali ini adalah tentang text news item. So what is exactly news item text? Okay, I will give you the definition. Okay. News item is a text which inform readers about events of the day. The events are considered newsworthy or important. The text is related to the news. And then there are two kinds of news item, written and oral. News item adalah teks yang menginformasikan pembaca tentang peristiwa hari ini. Peristiwa itu dianggap layak diberitakan atau penting. Teks ini terkait dengan berita. Lalu ada dua jenis news item, tertulis dan lisan. Jadi singkatnya news item ini adalah sebuah teks yang diperuntukkan untuk berita ya, sesuatu yang diinformasikan kepada pembaca ya. Nah, apa itu yang bisa dikategorikan sebagai news item? Ya, jadi dia itu adalah sesuatu yang layak untuk diberitakan atau sesuatu yang penting. Ya, sebuah kejadian yang layak diberitakan dan sifatnya penting. Halayak umum harus tahu. Nah, itu adalah news item. Ya, itu adalah news item. Tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada pembaca. Lalu ada dua jenis news item, ada written and oral ya. Jadi ada yang bentuknya tulisan ya. Ada yang bentuknya tulisan yang mungkin kita lihat itu di koran atau di sebuah website berita ya, seperti yang ada di detik.com atau Jakarta Post dan lain-lain. Itu dikategorikan ke dalam news item teks ya. Atau bisa juga sebuah narasi yang dibacakan oleh news anchor ya, sebuah narasi yang dibacakan oleh pembaca berita. Nah, itu juga masuk dalam news item, tapi sifatnya dia adalah oral ya, atau lisan, seperti itu. Jadi ini adalah sebuah teks yang terkait dengan berita ya, seperti itu. Okay, next. Oh, by the way, ini bisa di screenshot lalu dicatat ya. Thank you. Selanjutnya adalah generic structure of news item text ya. Seperti lazimnya pada teks-teks yang lain pada umumnya, pasti akan ada strukturnya ya, atau generic structure-nya. Apa saja generic structure dari news item text? The first one is newsworthy event ya. Jadi yang pertama itu adalah newsworthy event. It consists something that wants to be reported. It usually summarize the event in the recount form ya. Jadi terdiri dari isinya adalah sesuatu yang akan kita laporkan ya. Biasanya itu berisi ringkasan tentang kejadian tersebut yang dinarasikan secara singkat ya, seperti itu. Lalu yang kedua adalah background event. It usually tell us who, why, where, and how related to the news that is reported. Jadi biasanya di sini dijelaskan ada siapa, kenapa, di mana, dan bagaimana ya kejadian tersebut terjadi ya, secara detail ya. Lalu yang ketiga ada resource of information. It consists of comments by participants, experts, or witnesses ya. Jadi ini biasanya berisi tentang komentar ya, komentar kutipan kata-kata dari partisipan, seseorang yang mengikuti acara tersebut, atau mungkin experts dari ahli, misalkan ini peristiwanya for example natural disaster like earthquake, misalkan gempa bumi, pasti ada ya komentar dari para ahli atau ilmuwan gitu kan. Or witnesses itu saksi ya, misalkan ini car accident gitu kan, sebuah kecelakaan mobil gitu kan, pasti ada
saksi matanya. Biasanya dia yang memberikan komentar juga ya terkait event atau kejadian tersebut ya. Jadi ada 3, ada newsworthy event, background event, and resource of information, seperti itu ya. Okay, you may also screenshot this one and then take a note. Okay, bisa di screenshot lalu dicatat ya. Okay, and then I will give you the example of news item text. Let's have a look. Okay, this one is the example of news item text. Alisa Diva Mustika, a student from Pamekasan Junior High School, East Java, won the gold medal at the international mathematics contest held in Romania between March 22 to 29. Antara News Agency reported. Ya. Nah, ini adalah tadi ya, ini ada newsworthy event ya. Jadi dijelaskan kejadiannya apa secara singkat ya. Kejadiannya apa? Jadi seorang siswa Alisa Diva Mustika dari SMP Pamekasan, Jawa Timur memenangkan medali emas di kontes perlombaan matematika internasional yang diadakan di Rumania dari tanggal 22 Maret sampai 29 Maret ya. Yang melaporkan adalah Antaka News. Seperti itu. Then the next one, speaking to journalists, Diva said she was glad that she had been able to win the competition, which she said had been very tight. Thank God I won. I will study harder, she said. Ya, nah ini adalah background of event ya. Jadi menjelaskan siapa, bagaimana dia menang gitu kan. Lalu kenapa? Jadi dijelaskan di sini ya. Lalu next paragraph, Indonesia sent 10 students to the competition in Romania. Jadi Indonesia mengirimkan 10 siswa-siswi untuk mengikuti kompetisi di Rumania ya. Diva is not the first Pamekasan students to win an international science competition ya. Diva bukanlah yang pertama siswi dari Pamekasan Madura yang memenangkan lomba sains ya internasional. Octavia Latif, a student from SMA Negeri 1 Pamekasan, won gold at the International Physics Olympiad in 2006 ya. Jadi sebelumnya juga ada Octavian Latif, seorang siswa dari SMA Negeri 1 Pamekasan yang juga menang medali emas ya di kompetisi internasional fisika pada tahun 2006. Another student, Sohibul Marumi, won the same award in 2010 ya. Jadi ini dijelaskan bagaimana ya. Bagaimana dan kenapa ini dijelaskan di sini ya. Ini juga masih masuk dalam background of event ya. And then the last paragraph, I think Diva for giving a good name to Indonesia and Pamekasan on international stage. Pamekasan region, Khoilur Rahman said as quoted by Antaka. Nah ini tadi adalah seperti tadi saya bilang, ini adalah bagian yang terakhir dari news item text adalah research ya. Biasanya berisi komentar dari seseorang ya. Bisa jadi pesertanya, participants or experts ya, ahli atau witnesses ya. Witnesses itu saksi. Nah di sini adalah kebetulan yang memberikan komentar itu adalah si bupati dari Pamekasan sendiri ya, si Mr. Khoilur Rahman ya, yang memberikan komentar terkait dengan kemenangan lomba matematika si Alisa Diva Mustika ya. Kenapa dia memberikan komentar ya? Karena Alisa Diva Mustika ini adalah orang Pamekasan, dari Pamekasan. Nah, yang memberikan komentar ini adalah Bupati Pamekasan ya. Seperti itu. Okay, that's it for my explanation. If you have any question, please don't be hesitate to ask. Thank you. See you again. See you next time in English learning video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.